Sebelum ditonton, klik dulu subscribe, like, komen, share, semua gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya berkunjung 2 hari yang lalu ke masjid Al-Ihsan ya. Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan pada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih, usianya baru 30 tahun Pak. Adik kelas saya di Libya, masih muda sekali. Saya katakan jangan telantarkan beliau, tolong rawat dan jaga, jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ini saya katakan kepada mereka Pak. Sering para ulama dan da'i tidak terperhatikan oleh umat tidak care, akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya dia harus berpindah ke tempat lain. Jangan sampai itu terjadi Pak. Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan kehidupannya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah tadi di Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, saya sebutkan halamannya sekalian ya, sekali-kali ya. Jilid yang ketiga halaman 227 bagian bawah. Sekali-kali. Insyaallah ya, rahmat Allah bagi Ustaz Adi, diberikan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kalau saya sesekali aja. Juz yang ketiga halaman 227 bagian bawah. Tengah atau ini? Pokoknya bawah ya. Belajar S1 beliau di Libya, S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tinggal orang Banten, tinggalnya di Bekasi. Orangnya rendah hati, terkenal masyhur di mana-mana, tapi mau dia nelpon saya, tapi tak saya angkat. Tak tahu saya itu nomor dia. Setelah pergi ke Dumai baru cerita Pak Taufik. Kata Pak Taufik, tadi Ustaz Adi Hidayat nelpon Ustaz berkali-kali. Kenapa tak Ustaz angkat? Tak tahu saya sih. Belum putih makrifat awak lagi. Beliau hafal dia macam-macam. Ada orang itu cepat ingat, cepat lupa. Ada lagi cepat ingat, lambat lupa. Yang paling parah, lambat ingat, lambat lupa. Kalau Ustaz Adi Hidayat ni sekali ingat, tak lupa-lupa. Itu dia, bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Bagus dijadikan referensi. Cuman jangan telan bulat-bulat. Kalau ada yang tak sesuai, tengok juga pendapat Buya Yahya. Komparasi. Sekarang enak sekali ngaji. Tengok pendapat Ustaz Adi Hidayat, bandingkan dengan pendapat Buya Yahya. Tengok pendapat Ustaz Idrus Ramli. Tengok pula dari NU Garis Lurus. Ngaji. Kalau ulama mujtahid, dia berijtihad berdasarkan ayat-ayat hadis. Mereka ahli mujtahid. Kita enggak. Pendapat ulama ini kita ambil ini. Berijtihad. Cerdas kita lama-lama membandingkan pendapat-pendapat orang-orang alim, insyaallah. Colokan listrik iman adanya di masjid. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dan tidak harus booster saya. Ini modus karena jarang nge-upload nih. Bisa ada Ustadz Abdul Somad yang ilmunya lebih banyak daripada saya. Bisa ada Ustadz Adi Hidayat. Di sini ada Ustadz Aditya. Ada banyak ustadz-ustadz yang hebat, yang ilmunya luar biasa. Yang kalau kita dengar walaupun cuman lewat Instagram atau YouTube, insya Allah itu ngecas iman kita. Alhamdulillah ikhwani fillah rahmati Allah. Tadi zuhur saya mendapatkan pesan singkat di WhatsApp saya. Lalu kemudian menyampaikan begini, Ustadz Adi Hidayat dari kemarin mencoba menelpon antum nggak bisa-bisa. Saya langsung mencelos kemudian jantung saya. Lalu saya mikir begini, Ustadz, ini saya kemarin salah ngomong apa gitu. Sampai kemudian saya dipanggil kemari. Karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau.
Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dan kemudian menimba nasihat itu lagi. Karena saya pikir saya salah apa ya semalam ya gitu kan, yang ngomong di ILC itu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan itu gitu kan ya, yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah saya juga bingung ya kalau seandainya tadi beliau ceritakan, dan kebetulan saya juga membaca beberapa yang beliau ceritakan tadi di media sosial. Ada yang mengkritik beliau gitu ya, terus kemudian diajak debat gitu ya. Sorry Ustaz, saya harus menyampaikan satu hal. Saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau nggak ada Ustaz. Tapi insya Allah ngomonginnya yang baik gitu ya. Kita tuh kemarin ngomong begini, berani-berani ya ada orang mau mendebat Adi Hidayat ya. Lah kalau saya tuh mau debat ke Adi Hidayat itu ya, saya pikir saya lebih deg-degan ketemu dengan Ustaz Adi daripada kemudian kemarin di acara. Lah kenapa? Karena kalau seandainya ketemu yang kemarin nggak ada masalah. Kalau misalnya debat sama Adi Hidayat itu ya, baik kita mulai acara debatnya, beliau mungkin bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, saya sudah paham. Mohon maaf. Jadi artinya alhamdulillah ya. Jadi memang ajaib, memang mungkin pengetahuannya luar biasa ya, sehingga beliau kemudian berani kemudian untuk berdebat tadi. Tapi kita hargai, bagaimanapun juga banyak orang yang mencari cara bagaimana caranya bisa lebih bagus daripada Ustaz Adi Hidayat. Dan itu adalah sesuatu yang baik di Indonesia insya Allah. Dan saya pun sering juga mencari apa sebenarnya yang saya bisa lebih hebat daripada Ustaz Adi Hidayat. Kalau hafalannya kita pikir tidak usah diragukan ya, posisi dan sebagainya. Walaupun saya juga mengatakan, loh emang saya nggak bisa, saya juga bisa. Katanya kanan atas itu Mikitarian, ya, tengah atas Lukaku, itu ya jelas ya. Nah, tapi ternyata beliau juga tahu lebih banyak daripada saya soal bola gitu kan. Jadi saya juga mau nyerah. Akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana?